Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Budita. Kali ini pelajaran SBDP kita akan belajar mengenai tadat. Apakah ini? Betul sekali, ini adalah komik. Nah, kalian pasti sering kan baca komik, tapi kalian pernah tahu nggak sih sebenarnya komik itu apa gitu? Gambar, terus ada ceritanya. Terus biasanya ceritanya soal apa tuh? Oh, ada yang ceritanya tentang pendidikan, ya ada cerita lucu, ya bisa jadi ada cerita kepahlawanan, betul. Nah, komik itu sebenarnya dapat kita simpulkan sebagai cerita bergambar yang sifatnya bisa jadi lucu dan pada umumnya mudah dicerna oleh kita dan dibuat secara khas dengan paduan kata-kata yang tertentu. Nah, fungsi kata-kata pada komik itu sebenarnya untuk menjelaskan dan melengkapi gambar yang ada di situ secara keseluruhan. Ya. Terus bedanya apa, Bu? Kan kadang-kadang di buku novel biasa tuh juga ada. Terus kapan itu disebut dengan komik, kapan itu disebut dengan buku novel. Nah, kita lihat dalamnya biar tahu nih. Nah, ini ada salah satu komik online. Kalian bisa akses di komik.pendidikan.id. Di situ ada komik online banyak banget. Nah, di sini paling khas dari suatu komik itu ada balon kata anak-anak. Nah, balon kata ini biasanya untuk membentuk percakapan dan kata-katanya biasanya itu kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah dicerna ya dan lebih singkat seperti itu ya. Jadi proporsional antara gambar dengan kata-katanya. Nah, kemudian biasanya komik itu berilustrasi untuk menyampaikan suatu cerita. Dan umumnya yang ada di dalam sini selalu menggunakan bahasa percakapan. Dan penggambaran wataknya itu juga sederhana. Tidak sedetil kalau mungkin di novel. Jadi sangat lebih terbatas kalau dibandingkan dengan novel. Jadi lebih sederhana. Kemudian biasanya pada umumnya itu cerita-cerita lucu, bisa cerita-cerita kepahlawanan. Kalau ini cerita edukasi. Ini adalah sebuah komik tentang menjaga agar mata kita tidak menjadi rusak karena menggunakan laptop terlalu banyak. Nah, ini jadi kata-kata yang di sini ini untuk menjelaskan gambar ini, tapi dalam kalimat-kalimat yang singkat anak-anak. Dalam bentuk kalimat yang singkat, bukan kalimat yang panjang lebar, bukan. Ya. Jadi kata-kata di komik itu singkat, mudah dicerna. Oke? Nah, seperti ini. Nah, Budita gimana caranya kita untuk membuat komik ya? Nah, kalau untuk membuat komik yang seperti ini, apa mungkin langsung jadi seperti ini? Nggak mungkin kan? Yang pertama, kalau kalian ingin membuat komik, kalian harus menentukan dulu. Mau buat komik apa? Temanya apa? Isinya apa? Oke. Kemudian tokohnya siapa aja, karakter tokohnya gimana, gitu. Nah, kemudian setelah kalian sudah memutuskan tema atau topiknya, kalian akan membuat sketsa. Oke. Setelah itu kalian membuat sketsa. Setelah sketsa kalian buat, kemudian biasanya kalian akan memberikan tinta. Jadi biasanya kalau sketsa itu kalian kan pasti menggunakan pensil, tepat sekali. Kenapa kok harus menggunakan pensil, Bu? Karena kalau menggunakan pensil, gimana? Ya, kalau menggunakan pensil, Bu, kalau aku salah masih bisa dihapus. Betul sekali. Kalau menggunakan bolpen kan kita menghapusnya dengan tip X dan itu pasti hasilnya akan menjadi jelek ya. Jadi lebih baik ketika sketsa itu menggunakan pensil terlebih dahulu. Baru nanti kalau kalian sudah merasa yakin gambarnya sudah bagus, gambarnya sudah tepat, sudah proporsional, baru kalian berikan tinta atau ditebalkan dengan menggunakan ballpoint atau mungkin spidol, bisa jadi seperti itu. Nah,
Baru setelah itu kalian beri pewarnaan yang lebih menggambarkan karakternya. Misalnya mau rambutnya itu warnanya merah atau warnanya hitam ya. Itu ada tahapannya. Nah, setelah itu baru kalian akan membuat teks yang berupa ini di balon kata. Teksnya terakhir setelah gambarnya selesai dibuat. Oke, jadi kita simpulkan lagi yuk cara membuat komik, langkah-langkahnya gimana aja. Yang pertama adalah menentukan tema dan topik. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga adalah memberikan tinta atau menebalkan. Yang keempat adalah mewarnai. Yang kelima baru memberikan teks. Oke, begitu saja untuk membuat komik. Semoga membantu. Bye bye.